Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman dari UKM BEN. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah menghadiri podcast SSB Bercerita Kementerian Sosial Seni dan Budaya BMK Telkom University tahun 2021. Oke, pertama-tama kenalin dulu, nama aku Ilma Yanti Nur Surya, panggil aja Ilma. Aku staf dari Kementerian Sosial Seni dan Budaya BMK Telkom University, dan jurusan aku MBTI angkatan 2019. Salam kenal, Kak. Halo Ilma, salam kenal. Oke, boleh perkenalan nggak, Kak? Oke, boleh. Sebelumnya nama aku Nabila Putri Ino Maharsi. Aku diamanatkan tahun ini sebagai Ketua UKM BEN tahun 2021. Aku jurusan ICT Bisnis angkatan 2018. Oke, Kak. Kurang lebih kita jurusannya sama ya. Iya, Tapi betul. ya, oke. Oke, kita beralih ke apa namanya perbincangan inti kita pada malam hari ini. Mungkin dari UKM BEN boleh menjelaskan gambaran umum dari UKM BEN itu sendiri. Oke, UKM BEN ini sendiri sebenarnya salah satu UKM seni yang ada di Telkom yang berfokus pada band, yang dimana kegiatan kita sebenarnya nggak cuma ngebandnya doang, tapi juga berorganisasi dari bikin event juga, bikin karya juga terutama karena kita band, jadi setiap bandnya diizinkan untuk bikin karya, juga tetap seperti organisasi lainnya, bikin acara, menjalankan program kerja. Jadi apa ya, seru-serunya nggak cuma ngeband doang, tapi juga sebagai organisator juga jalan gitu. Oke, keren banget UKM BEN. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin ada bakat apa namanya nyanyi atau apapun itu, apa namanya bisa gitaris Kak, apa sih lagi Kak itu bagian-bagiannya? Iya, ya, drummer, yang Nah, megang bass, alat-alat musik lain juga bisa join UKM BEN. nah, oke. Kalau fokus utama dari UKM BEN itu sendiri apa Kak? Fokus utama dari UKM BEN itu sebenarnya berkarya ya. UKM BEN tuh selalu berusaha untuk setiap bandnya untuk menghasilkan satu karya atau lebih juga boleh. Tapi terkadang mungkin nggak semua orang juga bisa berkarya atau ngebuat lagu ya. Tapi banyak hal dalam artian membuat karya ini bisa dengan bikin event itu suatu karya menurutku. Karena nggak gampang ya, tetap butuh taste, tetap butuh selera gitu di dalamnya. Itu salah satu art juga gitu, kayak gitu. Oh ya, kalau misalnya divisi-divisi dari UKM BEN itu apa Kak? Divisi, Oke, ya, bagian divisinya. di UKM BEN itu ada 7 divisi. Yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua ada kreatif atau mungkin orang-orang biasa sebutnya acara ya. Yang ketiga ada humas. Yang keempat ada divisi band. Yang kelima ada logistik. Yang keenam ada pupdok. Dan yang ketujuh ada kewirus. Oke. Kalau UKM band itu sendiri di dalamnya ada satu band aja atau ada beberapa band? Karena kan anggotanya banyak nih. Nah, pembagian bandnya itu gimana, Kak? Oke, di UKM Band sendiri itu setiap angkatannya punya jumlah band-band yang berbeda-beda ya. Karena namanya kita UKM Band, seleksi awalnya pun kita audisi dulu dan itu udah berbentuk band. Jadi mungkin ada teman-teman yang kemarin habis ikut UKM Fair, terus daftar di UKM Band, habis itu kalian ngikutin open mind, di situ kalian diharuskan untuk mencari teman-teman anggotanya untuk ngebentuk satu band. Jadi bandnya itu nggak dibentuk dari kepengurusan, tapi mereka sendiri yang harus nyari anggota band ya, mereka sendiri yang harus bikin bandnya berdasarkan genre-genre musik yang mereka minati gitu. Oh, jadi kalau misalnya bandnya itu udah terbentuk di awal pas dia mau apa namanya audisi ya istilahnya. Yes, Dan nanti betul. tim dari bandnya itu terus ya Kak yang dia pakai gitu. Betul, betul. Band yang akan terus nanti dia pakai adalah band yang dibentuk pertama kali, betul. Jadi untuk apa personilnya nggak ada yang berubah ya? Iya, betul. Kecuali misalnya mungkin saat ngebandnya ada yang berhalangan, itu bisa dibantuin oleh pengurus. Oh gitu. Tapi setiap band itu pengurus ya berarti?
setiap anak personil band itu pengurus gitu? Jadi kalau di UKM sendiri itu sebenarnya kebagi dua. Jadi teman-teman yang mungkin misalnya baru open main kemarin nih, terus join UKM Band, sampai waktu audisi nanti sebelum dinyatakan lulus, itu terhitungnya masih anggota. Jadi teman-teman yang belum, jadi kalau kita itu di akhir kepengurusan ada sidang LPJ, teman-teman yang belum melewati sidang LPJ itu dibilangnya anggota. Tapi untuk teman-teman yang sudah berkemeja kayak saya dan teman-teman yang sudah lolos sidang LPJ itu dibilang itu pengurus Oh, oke oke. pusat gitu. Kalau sampai saat ini udah berapa ini nih Kak band yang terbentuk? Wah, kalau sampai saat ini mungkin di tahun ini aja ya. Kalau sampai saat ini banyak. Iya, tahun ini maksudnya. Tahun ini itu ada kebentuk kurang lebih 5 sampai 7. Oh, 5 berarti kalau ada nggak salah. berapa Ya. angkatan tuh Kak? 5 itu untuk 2021? 5 itu untuk angkatan 2020 ya. 2021 kan yang baru masuk. Iya, iya, iya. Itu 5 tambah yang di atasnya mungkin sekitar 5 juga, mungkin ada sekitar 10 yang aktif. 7 sampai 10 lah. Oke, oke. Nah, dari selama Kakak mengikuti UKM Band, keuntungan yang udah Kakak dapat tuh apa aja, Kak? Banyak banget. Ya itu sih, selain karena tadi aku udah sempat bilang di awal ya, kayak di UKM Band kan nggak cuma ngeband, tapi juga organisasi. Di luar memang kita pun ngadain sharing internal, sharing instrumen, sharing bisnis musik, itu mengasah di bidang musiknya gitu. Itu juga terasah di kita. Tapi di sisi lain, benefit lainnya adalah ketika kayak kita bikin acara, itu banyak hal mungkin yang nggak bisa dipelajarin dari teori atau cerita orang doang. Kayak bikin acara offline atau online itu suatu ilmu sih menurutku yang aku dapetin dari UKM Band. Banyak ilmu, mungkin aku dulu nggak tahu cara recording yang baik dan benar untuk sisi musiknya. Dulu mungkin aku nggak tahu cara gimana sih sesepele bikin rundown yang benar itu gimana, atau ngerunning acara gimana, atau menjadi stage manager saat acara offline kayak gimana, kayak gitu. Hal-hal soft skill menurutku yang nggak bisa cuman omongan dan teori dari orang. Jadi aku bisa nilai UKM Band ini apa namanya bisa ngebalance antara skill, soft skill sama hard skill gitu ya, Kak? Betul sekali. Oh iya, kalau misalnya ada tawaran untuk job nih Kak, kan tadi ada beberapa band tuh. Nah, yang diamanahkan untuk mengisi job itu apakah ada jadwalnya atau gimana Kak? Kalau dari kita, setiap kita misalnya ada undangan atau misalnya ada slot-slot ditawarin orang, itu biasanya kita lempar dulu, terus ngelihat kesediaan dari setiap bandnya, ada yang mau maju atau enggak, atau biasanya memang ada beberapa band pegangan yang kayak oke, maju ya untuk eksternal gitu. Oke. Jadi ini ya bergantung kesediaan dari bandnya gitu. Betul. Mungkin kan karena setiap band juga ada kesibukannya masing-masing dan fokusnya juga ya. Okay. Nah, untuk prestasi dari UKM Band itu sendiri yang telah diraih apa aja tuh Kak? Kalau untuk prestasi, UKM Band sendiri itu sebenarnya sudah meluncurkan 2 album kompilasi. Menyusul tahun ini, insya Allah akan launching juga kompilasi album, mini album dari kita tahun ini. 2 tahun lalu itu sempat memenangkan piala, wah lupa. Karena dari album itu kita dari Telkom University dapat, alhamdulillah dapat 1 penghargaan tentang karya kalau tidak salah. Gitu. Oh, jadi udah dapat apa namanya penghargaan dari kampus gitu ya Kak untuk UKM. Betul. Oh ya, aku juga sempat kepoin nih yang mini album yang akan launching. Ini ya Kak namanya Recto Verso apa gitu? Betul sekali. Ya. Nah, jadi untuk rilis mini album ini bareng-bareng kah atau dirilis sama satu band? Atau sama pengurus? Oke, acara ini adalah album kompilasi hasil karya teman-teman kita, mau dari anggota maupun dari pengurus.
Nah, launching-nya ini secara bersama-sama, kita bikin acara launching, nanti jangan lupa kalian nonton di YouTube UKM Band tanggal 19 Desember, kita ngadain acara launching di mana teman-teman yang ada di album perform di hari itu. Dan itu keseluruhan sih, nggak pengurus doang. Ya, jadi setiap band itu dikumpulkan ya karyanya dalam satu mini album ini. Nanti akan launching apa namanya kalau misalnya launching semua band akan tampil secara live gitu ya. Betul. Jadi tapi sistemnya kita itu tapping sih, karena situasi sekarang kan belum bisa live ya. Nah, sejauh ini ketika UKM Band melaksanakan program kerjanya itu kepanitiaannya ada yang berasal dari luar kah atau khusus internal UKM Band itu sendiri? Ini kepanitiaannya. Ya, kalau misalnya UKM Band buat event itu kepanitiaannya open recruitment-nya itu terbuka untuk umum kah atau khusus dari internal pengurus UKM Band? Internal. Sejauh ini internal ya? Dari luar, iya. Oke, mungkin teman-teman yang nantinya akan nonton podcast ini masih agak bingung nih Kak, cara untuk daftar ke UKM Band itu gimana sih? Kan tadi Kakak sempat nyinggung dikit nih tentang audisi-audisi. Nah, boleh diceritain nggak dari awal Kak gitu untuk daftar ke UKM Band? Boleh banget. Jadi buat teman-teman mungkin di sini yang lagi dengerin atau nonton podcast ini, ada yang belum sempat ikut open mind-nya itu nggak masalah. Kalian bisa langsung cek Instagram UKM Band Unitel. Nanti di sana ada link for pendaftaran dan link grup lainnya. Kalian bisa langsung join. After kalian join, bisa langsung nanti isi notes, dan di notes itu udah ada per genre. Kalian tinggal nulis instrumen apa, biar nanti orang-orang yang ada di grup mungkin ada yang belum dapat bass misalnya dan kalian basis gitu, masuk bisa langsung dihubungin kayak gitu. Setelah itu jangan lupa latihan, mempersiapkan diri buat audisinya di tahun depan. Audisinya itu kan saat ini kita online-nya Kak. Nah, mereka itu berkumpul dalam satu band itu berarti di domisili yang sama ya. Kayak misalnya satu band itu personilnya orang Bandung semua biar kalau audisinya secara taping berarti ya. Iya betul. Nah, untuk audisi ini sendiri, untuk tahun ini kan kita juga online ya, karena sudah menjalankan online, audisinya juga online. Nah, ini sih yang menurutku keren dari anak-anak tahun ini adalah nggak semuanya satu domisili. Satu band itu macam-macam, ada yang di Jakarta, ada yang di Makassar, ada yang di mana. Dan tapi mereka tetap bisa bikin video yang bagus gitu, yang masuk gitu. Oh, berarti mereka itu syutingnya gimana tuh? Lewat Zoom berarti ya? Rata-rata sih take sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya kayak aku vokalis nih, aku kan nge-take sendiri, tapi lagunya udah jadi dulu, nanti aku tinggal kayak karaoke, kayak gitu gambarannya. Jadi nanti paling video-videonya tinggal digabungin jadi satu footage gitu. Oke. Jadi tadi ada 5 band yang terbentuk dari audisi tahun ini? 5 kurang lebih. Oh, dari pendaftar berapa Kak berarti? Lumayan ya? Pendaftar itu lumayan sih, 100 nyentuh kita. Wow, tiap tahun berarti kayak gitu ya? Kurang lebih banyak peminatnya. Betul. Offline biasanya lebih banyak sih. Nah, cara mempertahankan eksistensi agar peminatnya itu tetap banyak tiap tahunnya itu gimana Kak dari UKM Band? Karena kan kebanyakan ya UKM sekarang itu ada beberapa yang vakum karena nggak ada regenerasi. Nah, UKM Band ini kan bisa dilihat tahun ini udah tahun kedua pandemik dan tetap menyentuh angka 100 untuk calon pendaftarnya gitu. Nah, cara UKM Band mempertahankan eksistensinya itu gimana ya? Kalau dari kita apa ya, nggak ada rumusan khusus sih buat mempertahankan eksistensi. Maksudnya kita tetap dengan visi misi kita gitu, ingin selalu berkarya. Jadi mungkin
mempertahankan eksistensinya adalah biar tetap didengar orang mungkin kasarnya ya. Jadi ya itu tadi kita berusaha tetap di tengah pandemi ini berusaha menciptakan suatu karya kayak mini album, tetap bikin event. Jadi apa ya? Jadi anak-anak pengurus pun dibuat tetap produktif, nggak cuman masuk terus nggak ngapa-ngapain gitu. Pengennya tetap ada ilmu walaupun mungkin terbatas ya waktu dan kondisi dan tempatnya gitu. Oke oke. Jadi ini ya apa branding terus UKM-nya biar nggak nggak vakum gitu istilahnya meskipun Betul, pandemik ya betul, betul, tetap betul. harus produktif ngejalanin program kerja gitu ya. Biar Betul, apa betul. namanya bisa dilihat sama orang banyak bahwa UKM BEN ini semangat gitu. Apa namanya nggak nggak diem aja tapi tetap Betul. berinovasi untuk survive di tengah-tengah pandemik kayak gini gitu ya. Betul sekali, betul. Oke. Nah, kan tadi UKM BEN itu nggak sekedar ngeband ya, ada juga organisasinya. Nah, pengalaman terseru kakak saat menjalankan program kerja tuh apa aja kak? Wah, terseru apa ya? Banyak lagi yang serunya. Paling Eee, berkesan kalau deh. paling berkesan apa ya? Paling berkesan sebenarnya ngebuat acara sih kalau dari aku ya. Ngebuat acara offline itu berkesan menurutku. Sama nge-band ya terutama. Tetap apa ya, rasa paling berkesan adalah ketika nge-band dan semua penonton ikut nyanyi, itu berkesan. Itu paling berkesan. Itu berarti kalau misalnya kakak terima job dan ngeband itu salah satu program kerja ya berarti? Betul, itu program kerja Humas itu. Nyariin job setiap band itu program kerja. Oke oke oke. Berarti nanti kalau misalnya ada fee masuk ke kas UKM atau ke kantong pribadi nih? Wah, itu bisa didiskusikan ya. Oh, oke oke oke. Tapi tenang aja untuk teman-teman yang lagi nonton nih mungkin ada kepikiran ke situ Kak. Kalau misalnya kita perform nih, kita ngeband fee-nya itu masuk ke kantong kita atau ke kantong UKM nih. Nah, kalau gitu teman-teman nggak usah khawatir nanti itu bisa didiskusiin gitu ya Kak. Betul sekali. Oke. Nah, tadi kan udah ada pengalaman nih. Kalau tantangannya sendiri itu apa Kak saat menjalankan program kerja? Tantangannya itu komunikasi ya sebenarnya. Karena kita kan maksudnya kepengurusan aja mungkin sekitar 25 orang ditambah anggota 50 orangan. Jadi komunikasi itu salah satu tantangan di mana kalau miss komunikasi, miss ke semuanya. Itu sih tantangannya. Sama satu lagi, kalau mungkin di tengah pandemi ini adalah latihan secara online. Itu adalah tantangan sendiri juga. Agak susah ya. Ada mungkin yang suaranya delay atau gimana gitu karena jaringan Betul, kan. betul, betul. Untuk ngulik bareng itu tantangan sendiri sih. Betul. Tapi sejauh ini apakah kan pandemik atau COVID ini udah mulai turun ya Kak, alhamdulillah. Betul, Nah, betul. UKM BEN ini udah mulai dikit-dikit ada job offline lagi Kak atau sejauh ini belum? Sejauh ini sih semuanya masih online ya. Belum ada job offline, masih online. Nah, selama 2 tahun kepengurusan nih pandemik, apakah ada program kerja baru nih yang muncul, Kak? Misalnya ada program kerja yang baru yang ada saat pandemi aja gitu. Program kerja baru sebenarnya nggak ada ya yang benar-benar baru. Ya ada sih program internal, program kita buat sama alumni. Jadi memang kegiatan santai aja gitu buat lebih dekat sama alumni. Tapi mostly sih sebenarnya tetap sama, cuma caranya aja yang menyesuaikan dengan keadaan. Tapi kita tetap berusaha running gitu dari setiap prokernya gitu. Oke, jadi nggak ada program kerja yang muncul yang baru gitu ya, tapi program kerja lama mungkin konsepnya yang diubah jadi online gitu ya. Betul, betul. Oke. Kalau UKM BEN itu sering ngadain webinar-webinar nggak sih sama musisi? Um,
Nggak selalu, tapi ada. Nanti juga di bulan ini ada upcoming, jangan lupa guys, tanggal 11 juga kita ada sharing drum sama salah satu musisi terkenal. Bisa lihat aja nanti update-annya di Instagram UKM Band. Salah satunya itu. Terkadang juga kita kalau untuk sharing internal, itu ngambil dari alumni-alumni yang udah berpengalaman juga. Dari UKM Band itu sendiri, kalau misalnya ada yang nonton nih, ada yang mau join ke UKM Band tapi alatnya nggak ada gitu di dia, maksudnya terbatas, misalnya dia nggak bawa alatnya ke Bandung, itu UKM Band full alat atau gimana Kak? Untuk sekarang UKM Band belum full alat ya, tapi sudah ada beberapa alat yang available dan bisa dipakai teman-teman. Dan juga sebenarnya kalau kita misalnya mungkin sekarang banyak yang di Bandung juga bisa saling minjemin atau saling ngebantu kayak gitu sih sekarang. Ya, jadi itu bukan jadi persoalan ya kalau misalnya nggak ada alat saat di Bandung gitu, karena Betul, bisa betul. saling sharing sama pengurus yang lain. Betul. Oke, mungkin terakhir nih Kak, ada nggak closing statement dari Kakak untuk UKM Band? Untuk UKM Band? Karena kan Kakak udah mau akhir kepengurusan ya? Betul, betul. Ya, mungkin ada sepatah dua kata untuk generasi selanjutnya gitu, yang nonton video ini. Oke, sepatah dua kata ya. Buat teman-teman di tahun-tahun ke depan, pesanku adalah tetap semangat berkarya dalam apapun kondisinya, tetap semangat bermanfaat dalam apapun kondisinya. Semua tetap bisa jalan dan teratasi dengan segimana mestinya, dengan esensi yang diperlukan, asal semangatnya tetap ada. Oke, keren banget. Semoga UKM Band tetap jaya dan tetap sukses selalu. Semoga banyak job-job ya bulan ini. Amin, amin. Akhir Terima tahun kasih semoga banyak banyak. job. Iya, oke. Mungkin itu aja sih podcast kita pada malam hari ini. Mungkin apabila aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan, Kak. Oke. Iya, terima Mungkin kasih, operator. Ilma. Ya, makasih Kak Nabila.